berdasarkan data impor ekspor aja, data BPS yang kita cuma satu-satunya yang paling kita percaya cuma dia aja kan. Nah, berangkat dari situ aja, lalu dia buat interpolasi, kalau ini naik sekian persen, kalau ini turun-turunin dia naiknya sekian, gitu aja. Tapi detail structure daripada ongkos industri itu nggak pernah kita rundingkan. Katakan common production base itu nggak nyampe jadinya. Yang kedua adalah kita juga nggak tahu komoditi apa yang mau kita prioritaskan. Kalau Thailand prioritaskan buah-buahan, ke Cina. persis. Kalau Thailand jelas prioritasnya banyak dia. Tapi nomor pertama buah-buahan, misalnya. Exotic tropical fruit Ya, tadi ya. seperti juga dia ke Jepang itu. Kalau ini nggak dikasih, gue nggak mau kasih yang lain. Oke, Pak Beni, sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kami setelah pesan-pesan berikut ini. Indonesia, sebuah negara multi-etnis yang sejak dahulu terkenal dengan keanekaragaman budaya dan bahasa. Ketika keanekaragaman berbaur menjadi negara, maka dibutuhkan sebuah pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang dikenal dan digunakan oleh segenap bangsa ini, bahasa yang tidak hanya sekedar menjadi simbol, tetapi jauh lebih menjadi jati diri bangsa ini. Ya, kita masih pada acara Public Interest bersama saya Faisal Basri. Kali ini kita membahas tema perdagangan bebas ASEAN China. Tadi Pak Beni pada kesempatan sebelum jeda menyampaikan tidak nyambungnya antara perunding dengan subjek yang dirundingkan, serta juga kepentingan-kepentingan yang paling tahu tentang ini, yaitu pengusaha itu sendiri. Jadi hanya berdasarkan data dan kurang intensif, sehingga tidak ada istilahnya prioritas gitu. Apa yang ingin kita majukan lebih dulu, nggak mungkin dimenangkan semua kan, Mas? Nggak mungkin. Pasti ada yang losers, ada yang winners. Dan salah satu konsekuensi dari free trade area ini adalah memang pendalaman industri dan semakin fokus. Ada beberapa industri memang yang kita tidak punya daya saing, tapi yang punya daya saing akan punya penetrasi yang lebih kencang. Nah, kalau dari perspektif contohnya yang lebih konkret gitu, Mas Beni kan di tekstil nih. Nah, bisa cerita nggak kira-kira efek nyata karena sudah ada hitung-hitungannya, positif negatifnya, netonya seperti apa? Gini, justru saya mau berangkat dari kita harus milih prioritas. Kalau kita berangkat dari sumber daya alam kita ini kaitkan dengan industri. Misalnya furniture. Jelas furniture itu bahan bakunya kayu, rotan, ada kontribusi besi, itu hanya ornamen. Tekstil ada di dalamnya. Cina pasti kayu kalah.
Dia dapat kayu dari illegal logging kita. Rotan dia juga dapat illegal rotan dari kita. Mestinya itu dipakai bargaining sebagai prioritas. Karena setiap pertumbuhan manusia, rumah pasti butuh furniture. Dengan jumlah Cina orang yang banyak sekali, pasti furniture juga banyak. Ya, ini kalau mau saya apple to apple sama Thailand ya. Mungkin yang kedua, ban. Kita punya produksi karet. Ya. Perkebunannya bagus, industri juga teknologinya nggak tinggi-tinggi amat. Dan Cina nggak punya kan? Cina nggak punya pohon karet. Kedua, dengan kemajuan kemakmurannya Cina, semua butuh ban. Kendaraan jalan, even sepeda pun butuh ban. Dan kalau saya tidak salah, pasar mobil terbesar di dunia sudah persis Cina. Nah, kenapa nggak itu yang sebagai ujung tombaknya, baru yang lain-lain nih? Iya. Nah, jadi memang harus ada prioritas gitu. Nah, kembali kalau ke tekstil. Iya. Kira-kira netonya kita positif atau negatif? Kita masih negatif netonya. Negatif dengan China. Ya? Dengan China dari bahan baku. Dari bahan bakunya ya. Kita negatif. Hilirnya kita oke. Hilirnya kita oke. Kalau kita ekspor juga ke Cina. Kita sekarang mulai ekspor benang ke Cina. Oh sih. Untuk benang yang dibikin dari rayon misalnya. Rayon. Karena kita punya sumber daya alamnya. Dan kedua, walaupun dia punya kapas, tapi kapas dia itu harga diatur oleh pemerintah. Dia supaya yang dirugikan adalah industrinya, agar petaninya nggak rugi. Khususnya petaninya dari suku Uighur. Jadi dia dikasih subsidi dengan harga jual mahal yang beli industri. Nah, industrinya kan setengah mati sebetulnya dia. Nah, kita bersaing karena kita bebas membeli kapas di mana aja. Ya, mereka juga harus restructure industri mereka ya untuk kompetitif. Dia lakukan. Tekstil di sana mereka lakukan 5-year plan. Itu adjustment dan restructuring. Jadi ada adjustment, ada restructuring, berangkat dari riset dan developmentnya mereka. Nah, sebelum kita adjustment sama restructuring, saya ingin Bung Samsu merefresh kita. Ada kecenderungan ini data ekspor impor kita dengan China nih makin jomplang, khususnya sejak tahun 2008. Bahkan trade balance kita itu memburuknya 600% itu dari data BPS terakhir. Nah, ini bagaimana sih memahaminya ini? Apa yang dulu ilegal jadi legal gitu, atau apa sampai peningkatannya luar biasa, itu apa yang terjadi? Ada dua hal mengenai ini Mas Faisal. Pertama itu di cara BPS mencatat impor. Di tahun 2008 itu ada perubahan radikal di mana BPS mengikut sertakan impor dari bounded zones yang sebelumnya tidak pernah dimasukkan dalam impor, sehingga kalau kita hitung pertumbuhan impor dengan manapun ya 2008 terhadap sebelumnya akan terjadi lonjakan. Jadi mungkin kita kalau secara kita harus konsisten, kita buang impor yang dari bounded zone dan kita lihat impor yang dari non bounded zone. Nah, tapi isu yang kedua memang betul, memang terjadi kenaikan impor yang luar biasa di tahun 2008 dan mulai dari 2007. Tapi kalau saya lihat itu lebih di drive oleh kenaikan impor barang modal dari China. Barang modal ini isinya mesin-mesin, itu termasuk juga spare parts, power plant yang jelas dengan adanya investasi besar Cina di pembangkit kita, itu juga turut meningkatkan apa yang dibilang ya bilateral defisit lah ya, kita dengan Cina. Saya rasa penjelasannya sih di situ. Kalau dari impor barang konsumsi, data yang kalau kita lihat ke 2009, kalau yang BPS terakhir punya itu sampai Agustus. Jadi Januari Agustus 2009 dibandingkan Januari Agustus 2008 cenderung melemah. Tapi yang tetap kuat adalah impor barang modal.